Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kendala ya, ada kendala itu kawan-kawan yang resinnya itu lengket karena makainya resin bening yang kategorinya adalah masuk ke resin polister. Jadi banyak tuh keluhan dimana resinnya tuh nggak mau kering total. Jadi gini, jadi ada yang pakai 108 ya, ada yang pakai 2250, ada yang pakai resin butek, ada yang resin bening biasa. Jadi kendalanya putih-putih atau terlalu berat bergelombang, jadi susah di amplas. Terus ada juga tuh yang bintik-bintik dan itu nggak rata waktu dioles ya, masuk istilahnya nggak mau kayak gini ya. Kalau ini kan nggak ada kendala kan, istilahnya dia nggak bergelombang, nggak berat bergelombang. Jadi pertama itu kita kalau milih resin itu paling nggak dipelajari dulu. Kalau kita pakai resin yang paling tidak mampu lah ya, sifat elastisitasnya ada ya, kekakuannya ada, kekuatan tariknya pun ada. Jadi baru bisa kita aplikasikan ke serat karbon. Ini contoh yang resin yang kita pakai. Jadi kalau di amplas tuh gampang, nggak ribet, nggak terlalu bergelombang. Siap kita mau oles pakai tangan, mau pakai kuas ya, nggak terlalu bergelombang ya. Jadi waktu kita mau ngamplas ya aman, nggak capek. Jadi kendala ini sering dialami sama kawan-kawan. Terus untuk pemilihan resin itu kami juga nggak berani kita ngerekom pakai resin ini resin itu, kecuali ada yang memang oh bang belilah resinnya. Seperti yang kita pakai ini bisa kita kirimkan juga, kita juga bisa jual bahan kita biar sama dengan hasil kawan-kawan. Jadi pengaruh ya, pengaruh setelah kita paint gel coat, terus kita tempel serat, kemudian kita resin permukaan seratnya, jadi itu pengaruh. Oh, kalau mau misalnya mau lama siapnya ya berarti kalau resinnya bergelombang itu ya nggak masalah, karena semakin bergelombang resin itu kan jadi pengerjaan kita semakin lama. Nah, lama pengerjaan kita. Tapi kalau misalnya resinnya nggak bergelombang itu pekerjaan kita cepat selesai, kita ngamplasnya juga nggak lama. Kalau resin kita pakai ini dia nggak lengket lagi, nggak lengket, jadi bisa langsung diamplas atau lebih mudahnya tuh kita rendam barang 5 menit ya. Nah, kayak ini ya, ini udah kita resin 2 lapis tapi permukaannya nggak lengket ya. Jadi dia cuman memang sifat getahnya ada, tapi kalau kita pegang lengket itu bisa ganggu kita juga waktu lapis karbon. Karena waktu kita ngeresin ini kan nanti ada misalnya kita di luar ruangan kerjainnya, jadi mudah untuk debu-debu itu lengket. Tapi kalau resin yang kita pakai ini ya mudah-mudahan aman ya, karena kerapian tuh, jadi kebersihan isi dalam serat ini pun harus kita utamakan. Kalau ini udah siap di resin 4 kali pakai resin polister, kemudian resin terakhirnya itu pakai epoksi ya, pakai resin epoksi lapisan terakhir, berarti lapisan kelima ya, dia pakai epoksi. Jadi kalau epoksi ini ya sama sekali nggak lengket. Nah, jadi ini tinggal kita ratakan aja. Jadi udah naik polister, resin polister kita oles kemarin udah 4 kali, terus kita amplas ya kan, ratain sedikit.
terus baru kita resin pakai resin clear epoxy. Jadi macam kalau nggak diperhatikan memang udah jadi ya, dia nggak lengket sama sekali. Jadi istilahnya memang mempermudah kerja kita. Semakin mahal resin itu pasti kualitasnya pun beda ya, nggak sama dengan resin-resin polister lainnya. Jadi pemilihan resin juga harus tepat ya, kecuali memang kita tinggal di daerah yang saingan karbonnya itu memang rame, jadi harus turunin harga lah paling enggak. Bisa kita turunin harga jasanya, kita juga harus turunin kualitas bahan yang kita pakai ya. Kalau biasanya kita pakai full semua itu pakai resin epoxy, kemudian harganya nggak cocok yang pastinya, karena epoxy itu kan emang lebih mahal ya. Berkali lipat itu lebih mahal resin epoxy clear daripada resin bening polister. Jadi turunnya harga itu tergantung sama bahannya. Semakin bagus bahan, otomatis semakin mahal pengerjaannya. Jadi memang sebelum kita berbuat atau melakukan lapis karbon ini, kita mikir dulu dengan tepat bahan yang kita pakai. Misalnya gel coatnya apa yang kita pakai, terus seratnya kualitas yang bagaimana ya. Kemudian pengolesannya ya, pengolesan resin di seratnya, kemudian proses pengamplasan, terus proses finishingnya. Jadi semua itu kita hitung harus akurat, jangan sampai nanti setelah kita kerja kita malah nombok rugi ya. Jadi sekecil apapun media yang kita karbon harus dengan perhitungan ya, harus dengan perhitungan. Semakin bagus bahan yang kita pakai, harganya pun semakin mahal. Semakin biasa bahan yang kita pakai, harganya juga biasa aja. Ada juga orang yang bahannya biasa, harganya mahal. Ada juga yang bahannya bagus, harganya relatif murah. Jadi semua tergantung dari apa yang kita buat, bahan apa yang kita buat. Terus semuanya harus dipikirkan matang-matang. Jangan sampai ada yang ini nanti pertama dapat orderan bilang segini, terus orderan udah mau siap udah kasih naik lagi, itu kita termasuk nggak profesional berarti. Jadi alangkah baiknya dilakukan itu dengan tepat ya, tepat sasaran, berapa harga, berapa hari kerja, berapa bahan yang kita pakai. Karena manajemen dalam pengerjaan istilahnya untuk bengkel-bengkel, apalagi kita bengkel kecil, itu harus matang. Jangan nanti menyesal setelah proses pekerjaannya beres ya. Jadi kita tentukan terus sama pengguna jasa kita, sekian harga dari kita, sekian, oh nego sedikit boleh. Nah, jadi jangan sampai nombok ya. Ini kita ambil dulu yang kita rendam tadi. Nah, jadi dia nih kalau resin yang nggak terlalu bergetah ya, dia putihnya itu nggak berat putihnya tuh. Dia bangun-bangun putih di sini ya, nggak berat ya. Ini pun nggak lengket lagi. Tapi ada juga resin yang begitu kena air dia putihnya tuh putih terang terus. Nah, putih, memang putih terang. Kalau ini kan masih nampak seratnya kan. Nah ini ada putihnya itu nggak nampak serat. Bentar ya. Nah ini ya, ini ada bagian penutup rangka nih ya, penutup rangka. Ini lengket dia nih. Nah lengket ya. Jadi coba kita tes rendam, terus kita lihat pasti putihnya ini berat. Ini karena harganya pun harga abal-abal ya, jadi kualitas pun harus abal-abal. Rendam. Oke, kita lihat ya kan, dia lebih putih gitu. Kalau resin biasa nih, resin bening biasa ini dia lebih putih, getahnya itu lebih banyak. Jadi agak rumit kita untuk kerjainnya. Jadi orang banyak nyerah juga tuh, kenapa ngamplasnya susah, sedangkan dia pun nggak direndamnya, kayak mana nggak susah. Nah, tapi coba kita siap tahu oleh resin kan,
tunggulah ya kan, tunggu beberapa jam itu baru kita gosok atau kita rendam. Berat putihannya sampai seratnya nggak nampak lagi tuh. Nah, jadi ini termasuk kendala juga. Jadi sesuai yang kita bilang tadi, jadi harus cukup matang untuk kita melakukan lapis karbon ya. Sampai sini aja dulu. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.